Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu ialah bab yang ke-6, ziaratul kubri, ziarah kubur lil mar'ati bagi perempuan. Jadi pembahasan kali ini tentang masalah ziarah kubur bagi perempuan. Kenapa ini kok perlu dibahas? Karena ada fatwa. Nah, di sini ada fatwanya Syekh Ibnu Baz. Ibnu Baz ini termasuk ulamanya Wahabi, tokohnya Wahabi, di dalam kitab Fatawa Muhimmah li Umumil Ummah. Di sini mengatakan tentang masalah wanita berziarah kubur. Ada orang bertanya, ma hukmu ziaratin nisa'i li qabri rasul wa ma hukmu zairatil maqabir yushilu aman ma'adzikrid dalil. Jawabannya katanya Ibnu Baz, amma ziyaratul mar'ati lil kuburi fahiya muharramatun bal min kabairid dzunubi, katanya. Apa artinya? Ziyaratul mar'ati, ziarahnya wanita lil kuburi kepada kuburan-kuburan, fahiya maka ialah adapun ziyaratul mar'ah muharramatun ialah diharamkan. Bal bahkan min kabairid dzunubi termasuk dosa-dosa besar. Jadi ziarah kubur bagi orang Wahabi itu dianggap sebagai dosa besar. Bagaimana menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu adalah menurut Wahabi. Hal apakah yajuzu boleh ziaratul kubri lil mar'ati? Hal apakah yajuzu boleh ziaratul kubri apa ziarah kubur lil mar'ati bagi perempuan? Artinya apakah boleh perempuan itu melakukan ziarah kubur? Apa jawabannya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah? Ya juzulil mar'ati ziaratul kubri bal tusallu 'alaiha ma lam tuaddi ilal fitnati. Li umumil hadisi nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Ya juzu boleh lil mar'ati bagi perempuan boleh ziaratul kubri apa ziarah kubur, bal bahkan tusanu disunahkan apa ziarah kubur alaiha atas mar'ah, bal bahkan tusanu disunahkan apa ziarah kubur alaiha atas mar'ah, malam tuaddi itu seharusnya dadayanya, malam tuaddi selama tidak membuat apa ziarah kubur atau tidak menjadikan apa ziarah kubur ilal fitnati kepada fitnah. Apa alasannya kok sunnah bagi perempuan melakukan ziarah kubur atau boleh bagi perempuan melakukan ziarah kubur? Li umumil hadisi, karena keumuman hadis, nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Nahaitu melarang siapa aku, katanya Rasulullah. Nah itu melarang siapa aku kum kepada kalian an ziyaratil kubri dari ziarah kubur, fazuru maka berziarahlah kalian ha kepada kubur. Jadi Nabi dulu pernah melarang kepada melakukan ziarah kubur, tapi sekarang sudah diperbolehkan. Ini artinya apa? Bahwa ziarah kubur itu hukumnya sudah boleh ya, karena larangan yang sebelumnya pernah dilarang oleh Rasulullah itu sudah dimansuh, dihapus dengan redaksi fazuruha. Berarti sekarang sudah diperbolehkan. Amma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zuwaratil qabri. Hadza qabla an yurakhisa fi ziyaratil qabri. Falamma rakhasa faqad dakhala fi rukhsatihi ar-rijalu wan nisa'u. Wa ma qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zuwaratil qabri, sabda la'anallahu zuwaratil qabri, la'ana melaknat Allahu siapa Allah, zuwaratil qabri kepada peziarah perempuan terhadap kuburan. Jadi zuwaratun itu untuk perempuan, zuwaratil kubri kepada peziarah perempuan terhadap kuburan. Hadza adapun qaulun Nabi, adapun ini maksudnya qaulun Nabi. Hadza adapun ini
Qabla ayyurakhisa ialah sebelum memberi rukhsah siapa Allah. Qabla ayyurakhisa ialah sebelum memberi rukhsah siapa Allah fi ziyaratil qabri dalam ziarah kubur. Falamma rukhsasa manakala memberi rukhsah siapa Allah. Falamma rukhsasa manakala memberi rukhsah siapa Allah. Faqad dakhala maka sungguh-sungguh masuk fi rukhsatihi di dalam rukhsahnya Allah. Fi rukhsatihi di dalam rukhsahnya Allah masuk ar-rijalu siapa laki-laki wan nisa'u dan perempuan. Ada sabdanya Rasul ya, mengatakan la'anallahu zuwaratil qabri, bahwa Allah itu melaknat kepada perempuan yang melakukan ziarah kubur. Bagaimana dengan hadis ini? Katanya di sini hadis tersebut itu sebelum ziarah kubur itu dirukhsah. Jadi memang sebelumnya pernah ziarah kubur itu memang pernah dilarang. Tapi manakala kemudian sudah dirukhsah ziarah kubur oleh Allah, maka sekarang baik laki-laki ataupun perempuan ini sudah diperbolehkan melakukan ziarah kubur. Dan ini dilakukan oleh sahabat Nabi, diantaranya adalah Sayyidah Aisyah. Sayang sekali kalau ternyata istrinya Nabi itu tidak tahu tentang hukum haram halal. Ya, kalau sampai tidak tahu bahwa ziarah kubur itu dilaknat, ya, diharamkan oleh Rasulullah, ini kan sangat tidak mungkin. Masa istrinya Nabi yang selalu bersama Nabi lebih tahu orang Wahabi yang hidupnya bertahun-tahun jedahnya dengan Rasulullah. Wajahnya Rasulullah saja tidak tahu, kok malah sok tahu terhadap sabdanya Rasulullah. Ini kan lucu sekali. Wa qad jaa fil mustadraki an Abdullah bin Mulaikah, panasnya, radhiyallahu anhuma, ya agak ke barat biar tidak panas. Siapa? Nawira. Purane tahu tanggal Nawira. Wa qad jaa fil mustadraki an Abdullah bin Mulaikah radhiyallahu anhuma anna Aisyata aqbalat dzata yaumin minal maqabiri. Faqultu laha ya ummal mu'minin min aina aqbalti? Qalat min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Faqultu laha alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil quburi? Qalat na'am kana naha thumma amara bi ziyaratiha. Waqad ja'a dan sungguh-sungguh datang fil mustadraki dalam kitab al-mustadrak karangan Imam al-Hakim. Waqad ja'a dan sungguh-sungguh datang fil mustadraki dalam kitab al-mustadrak ala sahihaini an Abdullah bin Mulaikah radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Mulaikah radhiyallahu anhuma, apa yang datang? Anna Aisyata, apa sesungguhnya Sayyidah Aisyah. Anna Aisyata, apa sesungguhnya Sayyidah Aisyah. Aqbalat, ialah datang siapa Aisyah. Dzata yaumin, pada suatu hari. Anna Aisyata, siapa sesungguhnya Aisyah. Aqbalat, ialah datang siapa Aisyah. Dzata yaumin, pada suatu hari. Minal maqabiri, dari kuburan-kuburan. Fakultu, lalu bertanya siapa aku, laha kepada Sayyidah Aisyah, ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin. Ini berarti yang bertanya Abdullah bin Mulaikah. Ya ummal mu'minin, wahai ummul mu'minin, min aina aqbalti, dari mana kamu datang? Min aina aqbalti, dari mana kamu datang? Qalat, menjawab siapa ummul mu'minin Sayyidah Aisyah, min qabri ahi, dari kuburan saudaraku Abdurrahman bin Abi Bakrin, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Jadi Sayyidah Aisyah itu punya saudara namanya Abdurrahman bin Abi Bakrin. Fakultu laha, lalu berkata siapa aku, laha kepada ummul mu'minin. Fakultu, lalu berkata siapa aku, laha kepada ummul mu'minin, alaisa, bukankah, karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha ialah melarang siapa Rasul an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Naha ialah melarang siapa Rasul an ziyaratil kuburi, dari ziarah kubur. Qalat, menjawab siapa Sayyidah Aisyah, na'am, ya. Karena ada siapa Rasul, naha ialah melarang siapa Rasul. Summa, kemudian amaro memerintahkan siapa Rasul bi ziyaratiha, dengan ziarah kubur. Summa, kemudian amaro memerintahkan siapa Rasul bi ziyaratiha, dengan ziarah kubur. Apa maksudnya dari hadis Al-Mustadrak ini? Ini adalah sebagai bukti bahwa ziarah kubur itu sudah disunnahkan oleh Rasulullah. Kenapa kok dikata disunnahkan? Terbukti Sayyidah Aisyah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, suatu ketika ia datang dari kuburan. Ketika ditanya dengan Ibnu Mulaikah, dari mana sampean? Lalu Sayyidah Aisyah mengatakan, saya dari kuburan saudara saya, namanya Abdurrahman. Lalu ditanya lagi dengan Ibnu Mulaikah, loh bukankah Nabi melarang untuk ziarah kubur, kok sampean masih cengkal? Nah gitu. Dijawab lagi dengan Sayyidah Aisyah, dulu memang Rasul itu melarang, tapi sekarang sudah memerintahkan, menganjurkan kita untuk ziarah kubur. Nah ini berarti menunjukkan bahwa ziarah itu hukumnya sudah bagi perempuan ataupun laki-laki. Jadi yang pertama yang dapat kita petik kesimpulan dari hadis ini, pertama adalah ziarah kubur itu sudah diperbolehkan, yang sebelumnya dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, dengan berziarahnya Sayyidah Aisyah menunjukkan perempuan itu boleh melakukan ziarah kubur. Seandainya tidak boleh, tentunya Sayyidah Aisyah tidak akan ziarah. Ternyata yang ziarah itu bukan Abu Bakar, tapi justru Sayyidah Aisyah yang itu juga perempuan. Nah ini makanya hukumnya boleh. Nih, hal yujuzu lil mar'ati ziyaratul qabri hina tahidu. Ini yang kemarin pernah ditanya oleh anak kelas 11. Siapa yang kemarin nanya ini? Lombok ya? Bukan. Hal apakah yajuzu boleh lil mar'ati, bagi perempuan boleh ziyaratul qabri, apa ziarah kubur, hina manakala tahidu haid siapa mar'ah. Artinya, bolehkah bagi perempuan yang sedang haid itu melakukan ziarah kubur? Dan ini pernah menjadi mitos di masyarakat itu, kalau perempuan dalam kondisi haid jangan ke kuburan. Pernah dengar kan mitos-mitos ini? Nah, menurut fikih itu gimana sebenarnya? Ini juga pernah ditanyakan. Seingat saya Ramadan kemarin itu ada yang bertanya tentang masalah ini ketika saya ngupload tentang masalah ziarah kubur bagi perempuan. Ya juzu lil mar'ati ziyaratul qabri fi tuhrin aw haidin. Ya juzu boleh lil mar'ati, bagi perempuan boleh ziyaratul qabri, apa ziarah kubur, fi tuhrin, pada masa suci, aw haidin, atau haid. Jadi bagi perempuan baik ketika suci ataupun ketika haid boleh melakukan ziarah kubur. Kenapa? Apa alasannya kok bisa boleh? Walam yuqal 'anil nasil Qur'anil Karim wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyarifi tahrimu dzalika lil haidi. Walam yuqal, dan tidak dikutip, 'anil nasil Qur'ani, dari nas Al-Qur'an Al-Karimi yang mulia, wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi yang mulia, tidak dikutip tahrimu dzalika, apa keharaman hal tersebut, lil haidi, bagi orang yang haid. Tahrimu dzalika, apa keharaman hal tersebut, lil haidi, bagi orang yang haid. Falamma laisa dalilu 'ala tahrimi fayambaghi hamlu 'ala ibahati. Falamma manakala laisa tidak ada, falamma manakala laisa tidak ada ad-dalilu, apa dalil, ala tahrimi, atas keharamannya, fayam bagi, maka selayaknya, alhamdu, apa membawa, alal ibahati, atas
boleh. Falamma manakala laisa tidak ada ad-dalilu apa dalil ala tahrimi atas keharamannya, fayam bagi maka selayaknya alhamdu apa membawa ala ibahatis atas hukum boleh. Artinya kenapa kok tadi dikatakan bahwa orang haid dan orang suci itu sama-sama boleh melakukan ziarah kubur? Karena tidak ditemukan di dalam Al-Quran ataupun hadis yang mengatakan bahwa orang haid itu haram melakukan ziarah kubur. Itu tidak ada. Kalau kemudian kita mengacu kepada konsepnya mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa al-aslu fil asya al-ibahah illa ma dalal dalilu ala tahrimihi, bahwa hukum asal dari sesuatu manakala tidak ada dalilnya itu adalah al-ibahah, hukumnya adalah boleh. Malam yadullat dalilu ala tahrimihi, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan bahwa haid itu haram melakukan ziarah kubur, maka berarti hukumnya boleh. Karena konsep dasar di dalam halal haram menurut mazhab Syafi'i itu adalah sesuatu yang halal itu apabila tidak ada dalil yang mengharamkan. Sesuatu yang halal itu apabila tidak ada dalil yang mengharamkan. Sehingga manakala tidak ada dalil yang mengharamkan, maka ini hukumnya menjadi halal, jadi boleh. Entah kalau dalam mazhab Hanafi mungkin saja ini hukumnya haram. Kenapa? Karena dalam mazhab Hanafi sesuatu yang halal itu harus ditunjuk oleh dalil yang menghalalkan. Manakala tidak ada dalil yang menghalalkan, maka berarti hukumnya haram. Tapi kalau kita menggunakan mazhab Hanafi, maka cukuplah dengan keumuman dari hadis yang di depan tadi. Nahaitukum an ziyaratil qubri fazuruha. Itu cukup dengan itu saja. Walladhi yahrumu 'alal haidi thamaniyatu asya'a. Walladhi adapun sesuatu yahrumu yang haram. Apa alladhi 'alal haidi atas orang yang haid. Thamaniyatu asya'a ialah ada 8 macam. Walladhi adapun sesuatu yahrumu yang haram apa alladhi 'alal haidi atas orang yang haid. Thamaniyatu asya'a ialah ada 8 macam. Sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulullah, oleh syariat Islam bagi orang yang haid itu ada 8 macam. Apa 8 macam ini? Yang pertama as-sholatu sholat, was-shaumu dan puasa, wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an, wa masul mushafi dan menyentuh mushaf, wa hamluhu dan membawa mushaf, wa dukhulul masjidi dan masuk masjid, wa tawafu dan tawaf, wal wat'u dan wati, wal istimta'u dan istimta' bersenang-senang, bima dengan sesuatu bainas surati di antara pusar, wal rubati dan lutut. Wal istimta'u dan istimta' bersenang-senang bima dengan sesuatu bainas surati di antara surah, pusar, wal rubati dan lutut. Wa ma ghairuha fala hurmata lil haidi wal nufasa'i minha ziyaratul qabri. Wa ma adapun sesuatu ghairuha selain tamaniyata asyar. Wa ma adapun sesuatu ghairuha atau ghairoha selain tamaniyata asyar, fala hurmata maka ialah tidak ada keharaman lil haidi bagi orang yang haid, wal nufasa'i dan orang-orang yang nifas, minha dari ma ghairuha, wal nufasa'i dan orang-orang nifas, minha ialah sebagian dari ma ghairuha ziyaratul qabri adapun ziarah kubur. Kalau kalian sudah belajar di dalam Fathul Qoribnya, di dalam bab haid, bukan bab haid ya, satu pasal sebelum sholat kayaknya, di dalam Fathul Qoribnya ada 8 macam yang itu diharapkan bagi orang yang haid dan orang nifas. Apa saja? Yang pertama adalah sholat. Orang haid kalau sholat maka hukumnya bukan hanya tidak sah tapi haram. Kenapa kok dikatakan haram? Karena dia mempermainkan ibadah. Sudah tahu syaratnya sholat harus suci dari haid dan nifas, kok
kok masih sholat, ini berarti mempermainkan ibadah namanya. Makanya hukumnya haram. Wasomu dan puasa. Berpuasa hukumnya bagi orang yang haid pun juga hukumnya haram. Jadi sekalipun kalian itu anaknya yang soleh banget, ya, kemudian puasa senang puasa, tidak mau berhenti puasa, namun ketika pada waktu haid itu tidak boleh berpuasa karena itu dilarang oleh syariat Islam. Sehingga dengan demikian berpuasa itu hukumnya haram. Selanjutnya membaca Al-Quran. Bukan hanya menyentuh Al-Quran, membaca saja hukumnya haram. Sekalipun dalam membaca Al-Quran ini masih mahalul ikhtilaf. Ada sebagian yang mengatakan yang haram itu disuarakan. Jadi kalau tidak disuarakan maka tidak haram. Ada yang mengatakan sekalipun mau kemoan, ya, itu tidak keluar suara, tapi mulutnya, lidahnya itu bergerak, maka ini hukumnya juga haram. Ada yang mengatakan mutlak itu hukumnya tidak haram. Jadi baik itu disuarakan ataupun tidak, ini hukumnya tidak haram. Kalian bisa dibaca dalam kitab Majmu'. Ini mahalul ikhtilaf. Membaca Al-Quran saja itu sudah ada perdebatan di antara ulama. Wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan juga membawa mushaf. Ini juga hukumnya haram sekalipun tidak dibaca. Misal kalau kalian sayang banget sama Al-Qurannya lalu sampai dibuka, dicium-cium padahal waktu haid, ini pun juga hukumnya haram. Wa dukhulul masjid, dan masuk masjid. Yang ada di dalam masjid hukumnya juga haram. Karena kenapa? Karena takut mengotori masjid. Masjid itu tidak boleh terkena benda najis. Kalau kalian kemudian masuk masjid lalu menetes darahnya, maka ini mengotori masjid, itu yang menjadikan hukumnya haram. Sehingga muncul pertanyaan, loh saya sudah pakai pembalut, tidak mungkin akan menetes. Bagaimana hukumnya? Nah di sini hukumnya baru hukumnya boleh. Ya, kalian bisa buka dalam kitab Al-Bajuri. Ya, makanya kalau baca Fathul Qorib sekali-kali Al-Bajurinya itu dibuka-buka biar ketemu keterangan lanjutannya. Wa tawafu, dan tawaf, wal watu, dan melakukan wati, wal istimta'u, dan istimta'. Istimta' dengan wati tidak sama. Kalau wati masuk ke dalam farji, kalau istimta' tidak usah. Nah, ini hukumnya juga haram bagi orang yang haid. Bagaimana dengan selain ini? Berarti selain yang 8 ini berarti hukumnya tidak haram. Apakah ziarah kubur masuk dari ke-8 ini? Ternyata tidak. Lalu alasan apa ziarah kubur itu mau dikatakan haram? Jadi tidak ada. Oleh karena itu maka ziarah kubur sekalipun dalam kondisi haid ini hukumnya tetap sunnah. Berlanjut ya, masih berlanjut. Lanjut dikit. Al-babul ashiru, ialah bab yang ke-10. Al-kalamu, pembahasan ala itsbati awwali wa akhiri Ramadan. Al-kalamu, pembahasan ala itsbati awwali wa akhiri Ramadan, tentang penetapan awal dan akhir Ramadan. Ini kemarin sudah dijelaskan sepintas di waktu ngaji fiqh siang. Tapi di sana saya tidak mencantumkan dalilnya. Dan di sini bedanya dengan yang di fiqh siang. Di sini adalah dalam rangka membantah orang-orang yang bukan Wahabi. Nanti di belakang ada siapa orang yang dibantah. Nah, jadi di sini dalam rangka untuk membantah argumentasi orang-orang yang tidak menggunakan metode Ahlussunnah wal Jamaah. Kaifa asbata Ahlussunnati wal Jamaati Ramadana. Kaifa, bagaimana asbata menetapkan Ahlussunnati wal Jamaati, siapa Ahlussunnah wal Jamaah, Ramadana, kepada bulan Ramadan. Tinggal berapa bulan sudah? Ramadan. Hafal sekali kan ya. Jadi apal lah kan. Kalau 24 jam mungkin apal buat kali 24 tinggal berapa jam. Dan malah Alvin adalah. Elang boleh lah Alvin.
Hah? Alvin ngajinya 1 minggu 1 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in hubiya 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sabdanya? Sumu berpuasalah kalian. Sumu berpuasalah kalian li ru'yatihi karena melihat hilal. Wa aftiru dan berhentilah kalian li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa in hubiya ini beda-beda. Ada fa in humma redaksinya, ada yang menggunakan fa in hubiya. Fa in hubiya apabila ditutupi mendung apa hilal, alaikum atas kalian, atau boleh alaikum itu jadi naibul fa'ilnya. Fa'akmilu maka sempurnakanlah oleh kalian iddata sya'bana kepada hitungannya bulan Sya'ban, salasina yauman. Ada yaumannya ya? Ada yaumannya. Memang saya potong. Ini banyak redaksinya. Jadi ada yang ada yaumannya, ada yang tidak. Salasina 30 hari. Fa'akmilu maka sempurnakanlah oleh kalian iddata sya'bana hitungannya bulan Sya'ban, salasina 30. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyhru is'un wa ishruna lailatan fala tasumu hatta taruhu fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu an, dan ialah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Huma kembali kepada siapa? Umar dan bapaknya. Kok Umar dan bapaknya? Umar dan anaknya. Ibnu Umar dan Umarnya. Umar dan bapaknya siapa? Umar bin Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Rasul, asyhru tis'un wa ishruna lailatan. Asyhru adapun 1 bulan, tis'un wa ishruna lailatan ialah 29 malam. Fa oleh karena itu la tasumu maka jangan berpuasa siapa kalian. Fa oleh karena itu la tasumu maka jangan berpuasa siapa kalian. Hatta sehingga taru melihat siapa kalian hu kepada hilal. Hatta sehingga taru melihat siapa kalian hu kepada hilal. Fa in humma jika ditutupi mendung alaikum siapa kalian. Ini aja jadi naibul fa'ilnya kayaknya. Fa in humma jika ditutupi mendung alaikum siapa kalian, fa akmilu maka sempurnakanlah oleh kalian al iddata kepada hitungannya. Hitungannya apa maksudnya? Hitungannya bulan Sya'ban, salatina kepada 30 hari. Dari kedua hadis ini dapat kita simpulkan yang pertama bahwa 1 bulan dalam Hijriyah itu adalah minimal 29 hari. Tis'un wa ishruna. Jadi minimal 29 hari. Jadi tidak ada 1 bulan itu 28 hari, itu tidak ada. Paling banyaknya berapa? 30 hari. Kenapa? Karena katanya tadi kalau ternyata tidak bisa dilihat hilal pada saat malam tanggal 29 itu, maka disempurnakan menjadi 30. Berarti dengan demikian kesimpulan yang pertama bahwa 1 bulan itu hitungannya dalam Hijriah 29 hari, paling banyaknya 30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam berpuasa itu pertama kali yang ditekankan itu adalah ru'yah. Ya, makanya tadi sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal.
Berarti cara pertama agar itu kita bisa berpuasa bulan Ramadan, menjadi wajib puasa Ramadan kalau sudah diru'yatihi, melihat bulan hilal. Bagaimana jika hilal itu tidak bisa dilihat? Fa in ghubiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana 30. Kalau ternyata tidak bisa, maka yaitu dengan cara yang kedua, maka bulan Sya'ban harus disempurnakan 30 hari. Ini kesimpulan yang kedua. Yang ketiga apa? Bahwa metode yang ditawarkan oleh Rasulullah dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan itu menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan melihat hilal. Kalau hilal itu tidak bisa dilihat karena mendung, jadi sekalipun ada tapi mendung, maka itu menggunakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Jadi ada 3 kesimpulan dari hadis ini. Oleh karena itu, walihadza ajma'al muslimuna ala itsbati syahri ramadhana bi ru'yati adlin walau wahidan idza syahida biha indal qadhi bi lafzi asyhadu anni ra'aitul hilala wa bi thubuti ru'yatihi hilala ramadhana bi syahadatihi indal qadhi ma'a qawlihi thabata indi. Walihada, dan oleh karena ini ajma'a, maka sepakat al-muslimuna, siapa orang-orang muslim. Walihada, dan oleh karena ini ajma'a, maka sepakat al-muslimuna, siapa orang-orang muslim, sepakat ala itsbati syahri ramadhana, atas menetapkan bulan Ramadan. Ala itsbati syahri ramadhana, atas menetapkan bulan Ramadan biru'yati adlin, dengan melihatnya satu orang, biru'yati adlin, dengan melihatnya orang yang adil, walau wahidan, walaupun hanya satu orang, walau wahidan, walaupun hanya satu orang. Idza syahida, apabila bersaksi siapa wahid, biha, terhadap ru'yah, bersaksi indal qadhi, di sisi hakim, bilafzi asyhadu anni ra'aitul hilala, dengan mengucapkan asyhadu anni ra'aitul hilala. Asyhadu, bersaksi siapa aku, anni, kepada sesungguhnya aku, ra'aitu, ialah melihat siapa aku, al hilala, kepada hilal. Wa bi thubuti ru'yatihi, dan sebab ditetapkan melihat hilal, melihatnya wahid atau adlin boleh. Wa bi thubuti ru'yatihi, dan sebab ditetapkannya melihatnya orang yang adil, hilala ramadhana, kepada hilalnya bulan Ramadan, bi syahadatihi, dengan persaksiannya adil, indal qadhi, di sisi hakim, ma'a qaulihi, beserta perkataannya al-qadhi, sabata indi, perkataan sabata indi, sabata, telah tetap apa Ramadan, indi, di sisiku. Berangkat dari hadis-hadis di atas dan juga beberapa hadis yang lain, umat Islam sepakat bahwa bulan Ramadan itu bisa ditetapkan, yaitu yang pertama dengan biru'yati adlin walau wahidan, sekalipun hanya satu orang yang melihat. Itu apabila yang bersaksi ini, yang melihat ini, bersaksi di depannya hakim bahwa saya sudah melihat hilal. Kalau dia tidak bersaksi, maka hanya wajib kepada dirinya, tidak wajib kepada orang lain. Yang kedua adalah ditetapkannya melihat hilal. Jadi hakim menetapkan bahwa hilal Ramadan itu sudah terlihat. Yang ketiga, hakim sudah menetapkan bahwa besok ini sudah bulan Ramadan, karena ada orang yang berani bersaksi dan diterima persaksiannya oleh hakim kalau dia melihat kepada hilal. Tentang syarat-syarat orang yang bisa bersaksi tentang masalah melihat hilal atau tidak, itu nanti dibahas di dalam kitab fikih. Ini bukan kitab fikih tapi kitab aswaja. Jadi secara umum seperti itu. Maka dengan demikian, kalau sudah ada orang yang melihat dan dia bersaksi, maka dan sudah ditetapkan oleh hakim besok ini sudah bulan Ramadan, maka sekarang berarti besok sudah bulan Ramadan, wajib berpuasa berarti.
Fa ilam yumkin ar-ru'yatu fa ilam yumkin ar-ru'yatu bi ayyuma fa ukmila sya'banu 30 yauman. Fa ilam yumkin, jika tidak mungkin ar-ru'yatu apa ru'yah. Sudah kayaknya di tempat kamu enggak. Fa ilam yumkin, jika tidak mungkin ar-ru'yatu apa ru'yah, melihat hilal. Bi ayyuma, dengan gambaran ditutupi mendung apa hilal. Fa ukmila, maka disempurnakan asy'banu apa bulan Sya'ban 30 yauman kepada 30 hari. Nah, kalau ternyata tidak bisa dilihat hilal karena tertutup mendung seperti sekarang, ini musim hujan, maka berarti bulan Sya'ban itu sempurnakan menjadi 30 hari. Contohnya sekarang ini tanggal 29 Sya'ban. Nanti maghrib ini seharusnya sudah ru'yah hilal. Kalau ternyata habis maghrib ternyata hilal itu tidak terlihat karena hujan lebat mendung di semua daerah, akhirnya hilal tidak bisa terlihat, maka besok ini tidak dianggap sebagai satu Ramadan, tapi dianggap sebagai 30 Sya'ban. Berarti sudah digenapkan menjadi 30 Sya'ban. Sekalipun hilal itu secara metode yang lain, bahwa hilal itu sudah ada, hilal Ramadan itu sebenarnya sudah ada, hanya tidak terlihat, tetap menggunakan besok ini adalah bulan Sya'ban. Hadza tariqu ahli sunnati wal jamaati ala itsbati awwali ramadhana wa akhirihi wa jami'il ashhuri. Hadza, adapun ini, tariqu ahli sunnati wal jamaati, ialah cara ahli sunnah wal jamaah. Hadza, adapun ini, tariqu ahli sunnati wal jamaati, ialah cara ahli sunnah wal jamaah ala itsbati awwali ramadhana, atas menetapkan awal Ramadan, wa akhirih, dan akhirnya Ramadan, wa jami'il ashhuri, dan seluruh bulan-bulan. Artinya ini caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan awal dan akhir bulan Ramadan, dan juga bulan-bulan yang lain seperti Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan sebagainya. Ini adalah caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah, jadi menggunakan dua cara. Wa amma ghairu dzalika ka tariqil jama'atil muhammadiyati biwujudil hilali falaisa bimu'tabarin indana. Wa amma ghairu dzalika, adapun selain tersebut, jadi selain dengan ru'yah dan ikmal. Wa amma ghairu dzalika, adapun selain hal tersebut, ka tariqil jama'atil Muhammadiyati, seperti caranya organisasi Muhammadiyah. Ada yang dari Muhammadiyah di sini? Oh iya, ini Muhammadiyah. Ini curhat kemarin, saya sudah berhenti, saya sudah hari raya. Oh ternyata ada yang Muhammadiyah. Dia ngaku memang kalau ini Muhammadiyah kemarin. Siapa lagi kamu? Nawira. Ya, jera bubuk kira itu muin ubi Muhammadiyah. Katorikil jama'atil Muhammadiyati, seperti caranya organisasi Muhammadiyah. Apa caranya Muhammadiyah? Biwujudil hilali, dengan adanya hilal. Biwujudil hilali, dengan adanya hilal. Falaisa, maka ialah tidak ada apa tariqil jama'atil Muhammadiyati bimu'tabarin, ialah dengan muktabar indana, menurut kita. Indana, menurut kita. Falaisa, maka ialah tidak ada apa tariqil jama'atil Muhammadiyati bimu'tabarin, ialah dengan muktabar indana, menurut kita. Artinya artinya cara selain yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu tidak kuat dijadikan pertimbangan di dalam menetapkan awal dan akhir Ramadan. Kenapa demikian? Ya karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita sudah dianjurkan oleh Rasulullah menggunakan cara ini, kok masih menggunakan cara yang lain? Ibadah ini at-tauqif 'ala dzalik.
Berpuasa Ramadan itu adalah termasuk ibadah. Oleh karena itu maka kita harus mengikuti petunjuk yang dari syariat Islam, yang dari syari, dari Allah atau Rasulullah. Sholat itu ada caranya, kita dianjurkan, artinya kita dikasih cara oleh Allah dan Rasulullah. Bagaimana cara sholat? Jadi tidak kemudian cukup dengan hati menyambungkan hati kepada Allah dengan konsentrasi, itu tidak cukup. Kenapa? Karena kita dikasih cara. Ya, begitu juga ketika kalian misal berpuasa dengan bentuk yang aneh-aneh. Misal berpuasa harus berhenti kalau sudah waktu isya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Syiah. Syiah itu tidak enaknya kalau sudah bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan puasanya Syiah itu bukan dari subuh sampai maghrib, tapi dari subuh sampai hilangnya mega. Ya, jadi kalau sudah mega merah itu hilang waktu isya, maka itu baru boleh berbuka puasa. Jadi kalau maghrib itu belum. Makanya tidak enak. Tapi enaknya di sisi lain ada juga bisa mut'ah. Nah, gitu. Nah, atau samut'ah. In ajar kan. Kita pasti amos ajar ini. Nah, Muhammadiyah itu tidak menggunakan ru'yatul hilal dan ikmal, tapi menggunakan wujudul hilal. Jadi bagi Muhammadiyah sekalipun tidak terlihat hilal, tapi itu pasti ada, ya, maka itu sudah cukup besok itu dianggap sebagai bulan Ramadan. Contohnya, secara hitungan ini nanti maghrib, ini hilalnya Ramadan itu pasti ada. Tapi sekali itu mendung, hujan lebat. Nah, tentu kalau untuk kita melihat tidak mungkin. Tapi hilal itu ada. Hilal itu ada. Dari mana ada? Yang melihat dari peredaran bulan itu dipastikan hilal itu akan ada. Hanya saja tidak terlihat. Maka bagi Muhammadiyah besok itu sudah bulan Ramadan. Kenapa? Karena standarnya itu bukan melihat hilal, tapi standarnya adalah wujudul hilal. Yang penting hilal itu sudah ada, tidak harus terlihat. Tapi kalau kita tidak cukup dengan hanya adanya hilal. Hilal ada, tapi kalau tidak terlihat, besok itu belum bulan Ramadan, pasti bulan Sya'ban. Inilah kenapa kok sering terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Ya, jadi Nahdlatul Ulama itu mensyaratkan harus terlihat hilalnya. Tapi Muhammadiyah tidak, yang penting itu sudah ada. Nah, ini akan potensi lagi, akan terjadi perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dengan NU di Ramadan yang akan datang. Kenapa? Karena sekarang musim hujan. Ya, kalau musim hujan sangat mungkin hilal itu tidak akan terlihat karena tertutupi mendung. Nah, ini akan potensi lagi. Kecuali bulan Ramadan jatuh kepada bulan Agustus misal, Juli. Nah, ini kan bulan apa? Kemarau. Nah, tidak mungkin akan ada, ya, tidak akan ada awan, tidak akan mendung, sehingga sangat kemungkinan di tanggal 29 itu kalau memang hilal itu ada di tanggal 29 pasti akan kelihatan. Nah, gitu, sehingga ini kemungkinan nanti kita akan sama lagi dengan Muhammadiyah nanti di bulan Agustus, Juli, Juni, Maret mungkin. Tapi kalau di Jember Maret hujan dia. Nah, jadi kemungkinan di sana akan sama baru. Nah, tapi di lain-lain itu maka potensinya sangat besar untuk tidak terjadi kesamaan antara NU dengan Muhammadiyah. Lakin ma'adzalika wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Matikan.